Kembali ke Universal Talk bersama saya Suito Universal. Dan saya Rima Universal. Ternyata ada loh sekolah cuma 1-2 tahun. Dan itu setelah lulus sudah bisa kerja di company yang besar, industri yang besar. Mau tahu? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, Like, komen, share. dan nyalakan notifikasinya. Di video sebelumnya kita udah bahas lebih detail soal karir di bidang kulineri, sekolahnya di bidang chef dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang kita mau bahas karir yang lain nih. Salah satu yang lagi hits banget nih soal digital design. Betul sekali. Digital, pokoknya semuanya yang berbau-bau kreatif, desain seperti itu. Ya. Animasi juga. Betul. Ini lagi booming. Dan betul-betul tadinya orang tua melarang, sekarang menjadi orang tua mengizinkan. Betul. Digital art, creative art, digital animation, dan kawan-kawannya sekitar sana ya. Betul. Kita akan bahas ini ya. Iya, betul. Ini karena menarik banget gitu. Tadinya orang tua nggak pernah izinin nih, mau masuk sekolah gambar, mau masuk sekolah animasi, itu nggak boleh kebanyakan, Pak. Betul sekali. Dulu orang tua berpikir, jurusan-jurusan seperti ini itu tidak ada, maaf ya, tidak ada uangnya. Gajinya menderita. Kalau sudah begitu, biasanya susah cari jodoh. Masa depan suram. Gitu. Masa depan suram. Tapi sekarang paradigma ini menjadi berbeda pada saat parents itu melihat dunia industri seperti ini itu bahkan sekarang dipenuhi oleh anak-anak muda. Dipenuhi oleh usia yang masih di bawah 25 tahun. Oke. Dan sekarang mulai banyak yang ponakannya, temannya anaknya, temannya di grup WA. Ternyata anaknya sekolah di jurusan seperti ini cuman 1 tahun, cuman 2 tahun. Bayangkan loh, cuman 1 atau 2 tahun sudah langsung masuk ke dunia industri dan bekerja. Ini menarik sekali. Karima mau tahu nggak? Ini mau tahu. Kok bisa sekolah cuman 1-2 tahun kok bisa seperti ini? Mau tahu nggak? Iya, mau tahu. Ada rahasianya. Apa tuh Pak rahasianya? Rahasianya adalah study in Singapore itu mengkolaborasikan antara specialty school dan specialty school ini punya kesempatan untuk meng-hire bukan guru yang ngajar, tapi orang yang sudah kerja di bidang industri 5, 10, 15, 20 tahun dan dia share ilmunya. Bayangkan kalau seseorang yang ngajar special effect adalah seseorang yang bikin film Transformer. Wah, ini sih keren banget ini, ilmunya udah terbukti lah ya. Nah, dia orang lain kalau ngajar mereka pakai papan tulis ya. Kalau orang lain kalau ngajar mereka pakai textbook. Bayangkan kalau dia ngajar dia bilangnya begini. Waktu saya lagi bikin film Transformer, tim saya adalah begini. Kita bagi tugasnya adalah begini. Yang bagian lighting adalah begini. Bagian sketching adalah begini. Pada zaman itu belum ada yang namanya Harry Houdini. Houdini punya program itu. Belum ada. Kita masih pakai ini. Jadi anak-anak itu belajarnya itu sangat teknikal. Mereka nggak belajar lagi yang namanya akademik. Mereka belajarnya langsung teknikal, langsung konsep, mereka langsung drawing, dan sebagainya. Ini yang menarik. Dan teknikal ini itu sudah dipakai di industri besar. Nah, Itu sih Pak tadi. softwarenya itu betul-betul software yang dipakai oleh dunia animasi, software yang dipakai oleh Hollywood, software yang dipakai oleh dunia games. Mereka pelajari itu di sekolah. Wah, ini nggak kebayang sih, anak yang emang udah dasarnya seneng animasi, special effect, diajar sama gurunya yang tadi bikin Transformers dan lain sebagainya. Pernah ingat nggak kalau kita waktu zaman sekolah dulu, dan ternyata masih kejadian sampai hari ini, saya bertanya dengan banyak guru di sekolah, di mana ada anak-anak yang buku tulisnya mestinya dipakai untuk mencatat, tapi isinya justru gambar, animasi,
Kadang-kadang gurunya dibuat di depan digambar, tapi dibuat hidungnya panjang, dibuat belakangnya ada sayapnya, dibuat seperti dalam kondisi berperang, siap untuk action. Nah, anak-anak seperti ini, parents, kalau your kids is this kind of typical, wah, come to mama deh, come to papa deh. Specialty school sangat seperti ini tuh sangat cocok buat dia. Biasanya kan dianggap anak yang gambar gitu, wah ini masa depannya kurang gitu. Betul. Ya. Terus nakal atau gimana Betul, gitu. betul. Jadi ada handicap yang saya kurang suka. Dibilang anak yang tidak mau mengikuti aturan sekolah, anak yang tidak berkomunikasi dan sebagainya. Menurut saya bukan. Menurut saya adalah memang bukan bidangnya. Saya ketemu dengan banyak orang, salah satunya yang saya masih ingat adalah pada saat dia dianggap gagal di sekolah, tapi ternyata waktu dia ngambil specialty school di jurusan animation seperti ini, wah luar biasa, dia sampai dapat beasiswa. Wah, ini kok bisa Pak? Ya karena dia ketemu sama bidangnya. Nah, bayangkan anak yang tipenya nggak suka baca buku, ya, anak yang tipenya nggak suka belajar dengan teori, tapi anak yang sukanya langsung setiap hari itu gambar. Ini bicara tentang drawing. Hari ini dia menggambar Mickey Mouse, minggu depan dia menggambar Mickey Mouse, 3 minggu lagi dia menggambar Mickey Mouse, itu akan menjadi 3 Mickey Mouse yang berbeda. Semakin lama semakin bagus, semakin lama semakin artistik, semakin lama semakin punya arti, dan semakin lama semakin punya nilai. Oke. Nah, dia memang sukanya menggambar. Dia memang kerjaannya menggambar. Bahkan ada yang khusus menggambar lighting. Bayangin, ini lampu ya. Betul, betul. Ini bayangan kita. Khusus gambar shadow. Jadi Khusus. dituangin di bentuk gambarnya Betul. dia ya. Jadi orang tua, kalau ketemu dengan tipe anak yang memang belajarnya itu nggak bisa fokus, itu bukan berarti anaknya yang salah. Tapi masukkan di bidang yang dia lebih cocok. Biasanya tipikal seperti itu, masuk ke jurusan desain, animasi, digital art, biasanya itu salah satu alternatif yang terbaik. Oke, jadi sesuai sama passionnya dan akhirnya dia juga jadi serius juga ya di situ ya. Betul. Specialty school ini menarik kalau kita bicara khusus tentang digital arts. Kenapa? Karena specialty school ini belajarnya, tadi sudah dibilang, 1-2 tahun. Selain itu, belajarnya bukan seperti orang masuk kuliah normal. Masuk kuliah normal itu ketemu kelas gede, satu kelasnya bisa 20, 40, 80, kadang-kadang 100 orang. Betul. Kalau specialty itu? Specialty school, kadang-kadang satu kelas itu cuma 4 orang. Kadang-kadang satu kelas itu cuma 5 orang, 6 orang. Jadi kelas Ya, kecil ya? Kelas kecil. Dia punya komputer, dia punya Wacom, dia punya layar, dia punya pekerjaan. Tapi jangan lupa, banyak orang tua yang tidak tahu bahwa specialty school seperti ini, tiap bulan mereka harus minimum 3 kali presentasi di depan industri. Orang tuanya bilang, loh, saya pikir cuma gambar. No. Mereka gambar, itu ada ceritanya, ada storyboardnya, dan mereka harus presentasi itu di hadapan orang industri. Mereka harus presentasi itu di orang-orang yang memang mau rekrut mereka. Dan setiap bulan mereka ketemu dengan orang seperti ini 3 kali. Jadi jangan kaget, banyak orang tua yang bilang, saya pikir kalau anak saya sekolah ke jurusan yang digital art akan tambah kuper. Betul. Karena takutnya asik sendiri gitu Asik ya? sendiri dengan dunianya. No. Malah sebaliknya, mereka belajar untuk mempresentasikan dirinya sendiri, mereka belajar komunikasi, mereka belajar verbal, mereka juga belajar yang namanya good presentation skills, tapi yang enak adalah mereka presentasi hasil karya mereka. Menarik kan? Menarik. Jadi nggak cuma pinter bikin karya, tapi membawa dirinya Betul sekali. kayak marketing diri sendiri gitu ya. Karena ini yang paling penting untuk bisa masuk ke industri. Betul, at the end of the day, orang tua itu paling happy kalau sudah ngomong sama orang tua yang lain tentang anaknya dari sisi pekerjaan. Betul. Terus bilang gini, anakku loh,
Nggak nyangka, ternyata diem-diem gambarannya dipakai di games ini, dipakai di games itu, dipakai sama film ini. Orang tua jadi bangga. Padahal dulunya, waktu anaknya mau masuk ke jurusan digital art, dia bilang gini, nggak boleh. Sekarang dibangga-banggain anaknya. Ya, kalau nonton film, nonton bioskop begitu ya, dia nggak mau selesai di end gitu, nggak mau pulang gitu, nggak mau. Dia tunggu sampai Tunggu kredit title sampai terakhir nama-namanya. Terus dia bilang gitu, itu namanya anakku itu. Kadang ada yang sampai fotoin kredit title Betul. juga ya. Saking bangganya. Saking bangganya. Tapi itulah yang namanya dinamika sekolah specialty school. Is this specialty school for everyone? No. Hanya untuk orang-orang yang Hanya untuk orang-orang tertentu, hanya untuk orang-orang spesial juga. wah, ini keren banget sih. Konsep sekolahnya Kak Rima mau tahu nggak? Oh, boleh. Konsepnya ini gimana sih, Pak? Maksudnya kurikulum, cara pengajarannya. Kok bisa sampai keluar seperti itu Iya, hasilnya betul. gitu ya? Hasilnya bisa sebagus itu. Yang pasti konsepnya pasti berbeda. Konsepnya pasti lebih banyak ke hands-on. Less teori, less textbook. Gimana tuh, Pak, presentasenya mungkin? Jadi bisa dibilang persentasenya itu lebih banyak hands-on, bisa kadang-kadang sampai 90%. Oh, Bayangkan tadinya student kalau di jurusan lain textbooknya itu tebel-tebel, sekarang berubah. Bukan textbooknya yang tebel, tapi laptopnya yang tebel, aplikasinya juga. aplikasinya yang tebel, dan nantinya ujung-ujungnya dompetnya yang tebel. Wah, ini seru nih. Jadi biasanya kalau sekolah seperti itu kan tadi kalau ngelihat di awal itu cuma setahun atau 2 Wah, tahun. itu good question itu, good question. 3 bulan pertama itu mereka belajarnya fundamental. Fundamental itu seperti apa, Pak? Jadi kan di dalam 1 tahun sekolah ini, 3 bulan pertama itu masih fundamental. Fundamental itu artinya mereka masih belajar semuanya terlebih dahulu. Baik 2D, 3D, color, terus anatomi tubuh, itu mereka masih secara general mereka ambil fundamental terlebih dahulu. Oke, jadi dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya. Baru di bulan keempat mereka dispesialisasikan sesuai dengan spesialisasinya masing-masing. Ada yang ke arah special effect, ke arah games, ke arah animations, bahkan ada yang namanya sekarang itu ke sculpture. Sculpture itu gimana, Pak? Sculpture itu kalau kita sering ngelihat sekarang sudah sering ada dummy, Betul. gimmick yang seperti kalau ada Spider-Man, kemudian Action figure, Marvel Heroes, Iya. action figures. Itu ternyata kalau sudah masuk di tangan kolektor, itu ternyata nilainya tinggi banget. Wah, saya pikir action figure biasanya kita pikir ya udah mainan gitu ya. Ternyata ini mahal juga ya, Pak. Kalau ya? sudah punya jam terbang, itu sudah jadi koleksi, itu sudah mahal banget itu sudah. Jadi ini, tapi itu mulai bulan keempat ya, mulai Betul. bulan keempat baru masuk ke spesialisasi. Nah, 3 bulan pertama fundamental. Waktu fundamental berarti students itu masih boleh bingung, masih boleh. Tapi setelah 3 bulan, mereka biasanya jadi tahu, oh saya itu ternyata paling bagus, ternyata ngerjain yang ini. Saya paling bagus ternyata ngerjain yang ini. Dan ini sebetulnya berkaitan dengan nanti kerjanya di industrinya. Karena di industri, kalau kita sudah masuk ke arah, satu tim dari, katakan satu film gitu ya, yang ngerjain satu adegan, katakan 30 detik adegan, itu ternyata bukan satu orang. Itu yang ngerjain itu bisa lebih dari 5 tim. Dan satu tim itu kadang-kadang bisa 5-15 orang. Wah. Ada yang khusus gambar, ada yang khusus karakter, ada yang khusus coloring, ada yang khusus sound, ada yang khusus rendering, dan sebagainya. Ini benar. Berarti kalau ngelihat seperti itu, 30 detik aja butuh beberapa orang. Beberapa tim? Beberapa tim malah Tiap ya. tim beberapa orang. Nah, belum nanti satu film itu biasanya 1 jam, 2 jam. Jadi Betul. kita bisa bayangkan berapa banyak yang
bakal dibutuhin nih kalau ada film-film baru ya. Berarti bukan pengalaman, maksud saya berarti kebutuhan untuk industrinya semakin banyak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, orang akan lebih banyak melihat layar, melihat entertain. Betul. Sekarang Netflix lagi booming kan? Iya, betul. Iya kan? Sekarang di mana-mana ada film kan? Ya itu kebutuhannya. Orang semakin gampang main games. Iya kan? Sekarang Betul. malah ada lomba e-sport dan sebagainya. Iya, ini juga lagi hype banget ini ya. Iya. Jadi kalau anaknya suka games, beberapa orang tua bilang, kamu jangan main games terus. Betul, jangan main games terus. Tapi kita encourage anaknya. Kamu suka games, mau nggak desain? Mau nggak belajar bikin gamesnya? Betul. Jadi kamu bisa jadi semakin positif seperti itu. Tetap balik lagi sih, butuh dukungan dari orang tua. Dan ya dari sini sih saya melihat kayak bagus banget ini konsepnya. Jadi jurusan games, animasi, gambar itu nggak bisa disepelekan ya. Iya. Karirnya bagus banget ini. Kalau 1 tahun kok bisa cukup Pak untuk itu semua tadi belajarnya? Pertanyaannya bagus. Kenapa kok 1 tahun aja bisa cukup? Simple, karena nggak ada teori. Oke. Iya kan? Betul, Hampir nggak ada betul. textbook. Setiap hari yang dipelajarin apa? Ya seperti belajar ilmu silat, setiap hari yang dipelajari adalah ilmu silatnya, jurusnya. Karena yang dipelajari adalah desain, yang setiap hari yang dilakukan adalah menggambar. Kalau sudah sesuai dengan spesialisasinya, setiap hari yang dilakukan ya spesialisasinya itu. Tapi jangan lupa, nanti dia akan bikin beberapa portfolio sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan levelnya. Untuk yang masuk ke animation akan bikin short movie. Untuk yang masuk ke special effect, mereka harus ambil beberapa adegan yang ada di film dan mereka harus bikin replikanya. Mereka harus bikin tiruannya, tapi versi mereka. Nah, asik kan? Iya, asik banget ini. Jadi itu kalau sudah masuk di Instagramnya mereka, ngelihat hasil karyanya itu, anak 20 tahun kerennya luar biasa. Betul. Nggak nyangka ya? Nggak nyangka. Makanya tadi saya bilang 1 tahun itu cukup. Dan jangan lupa anak-anak tipe seperti ini itu bukan tipe anak yang suka sekolah lama-lama. Betul. Mereka lebih suka langsung masuk di bidangnya. Langsung betul-betul kerja, gambar, langsung betul-betul di depan komputer, mendesain dan sebagainya. Itu kenapa 1 tahun itu cukup. Oke, 1 tahun. Terus tadi Pak Suito juga bilang 1 tahun itu ada 3 term ya. Betul. Jadi betul-betul padat dengan praktek-prakteknya. Dan jangan lupa, setelah 1 tahun, banyak orang tua yang ngomong sama anaknya, sekolah lagi ya, ngambil gelar ya. Itu anaknya mau nggak Pak? Banyak yang nggak mau sih. Terus kelanjutannya gimana Pak? Kalau sudah nggak mau, biasanya orang tuanya birang dan marah. Terus bilang gini, lah kamu nggak punya gelar? Anaknya bilang, nggak perlu gelar, yang penting bisa kerja. Tapi itu betul, karena di dunia industri digital art, di dunia industri kreatif seperti ini, dia nggak peduli kamu mau lulusan S3, S2, S1, atau S-teler, nggak pusing. Yang penting hasil karyanya, yang penting hasilnya, portfolionya. Nah, kalau dia portfolionya bagus, dia harganya semakin naik. Banyak studio yang mau rekrut dia. Dan jangan lupa, jam terbang itu berpengaruh di sini. Oke, jadi justru mulai merintis karir ini ya yang penting ya. Betul sekali. Ada satu anak Indonesia yang nanti kalau untuk parents dan students pengen tahu, ada di live Instagram kita. Sekarang sudah masuk di video yang menceritakan bagaimana dia usianya baru 21 tahun. 21 tahun, dia sekolah 1 tahun, setelah itu dia masuk di dunia industri dan sekarang usianya 21 tahun, dia sudah kerja di Streamline Studio. Wah, itu keren banget sih Pak. Streamline Studio. Jadi dia bilang gini, Om Suito, maaf ya, waktu Om Suito nanya saya ngerjain project apa sekarang, saya nggak boleh jawab. Saya bilang ngerti sih, karena saya bagian dari project terbarunya.
keren banget. Keren banget kan? Jadi profesionalismenya juga dapet gitu. Betul. Jadi jangan anggap enteng creative art. Ini satu dunia yang hari-hari ini sangat berkembang. Uangnya betul-betul miliaran dolar ada di sini. Dan kesempatan untuk memang anaknya yang suka di bidang ini, jangan disia-siakan. Oke, ini kesempatan emas banget ya. Betul sekali. Nah, parents, students, ternyata ada karir lain selain chef ataupun culinary yang bisa dipelajari di special school. Seperti yang tadi kita udah bahas ya. Pak Swito kira-kira ada mau nambahin apa? Ya, parents, students, jangan lupa digital arts, industri kreatif. Ini menjadi sangat booming hari-hari ini. Tapi poinnya adalah, this might be your kids' life. Ini mungkin adalah dunianya anakmu. Ini mungkin menjadi passionnya anakmu. Jangan ketinggalan, buat parents, students yang pengen tahu lebih jelas, kita akan ada Singapore Days, ada specialty school, dan ada sekolah animasi di sana. Jangan ketinggalan, pantengin terus di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kita, karena kita akan update terus di sana. Salam dari Swito Universal. Salam dari Rima Universal.